Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rustika dengan NIM 231090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari video yang telah saya tonton dan juga perhitungannya yang telah saya lakukan di Excel. Di sini ini adalah tugas individu 2 pas LTS dengan judul perhitungan manual di Microsoft Excel. Kemudian lanjut di sini, pada slide ini ada dua konsep besar yang dikenalkan, yaitu yang pertama ada Artificial Neural Network atau ANN, kemudian ada Perceptron. Nah, ANN ini itu adalah model komputasi yang cara kerjanya terinspirasi dari otak manusia. Nah, strukturnya itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada input layer atau lapisan masukan, kemudian ada hidden layer, lapisan tersembunyi, dan ada output layer, yaitu lapisan keluaran. Nah, ANN ini bisa digunakan atau dipakai untuk klasifikasi, prediksi, dan juga pengenalan pola. Kemudian di sini ada perceptron. Perceptron itu adalah unit paling dasar dari ANN. Nah, proses kerjanya itu seperti ini. Yang pertama dia akan menerima input, ada X1, X2, hingga Xn. Kemudian yang kedua dia itu mengalihkan setiap input dengan bobot atau weight. Yang ketiga itu kita jumlahkan semua nilai yang sudah dikalikan tadi. Baru yang keempat kita menambahkan bias. Yang kelima dia itu masuk ke fungsi aktivasinya. Baru yang keenam atau terakhir itu dia menghasilkan output Y. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, baik video kelompok juga. Nah, di sini ada arsitektur perseptron. Ini adalah diagramnya, teman-teman bisa lihat. Di sini ditunjukkan secara visual ya bagaimana input itu diterima. Kemudian dia mengalir dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan dan diproses melalui fungsi aktivasi sampai menjadi output. Nah, ini adalah diagram dari rumus ataupun penjumlahan untuk perseptron, arsitektur perseptron di mana X1, X2, dan X3 ini adalah inputnya. Kemudian input ini masuk dan dia akan dikalikan dengan bobot ini. Ada bobot W1, W2, W3, ini disesuaikan dengan inputnya. Baru nanti dia di sini melalui proses aktivasi penjumlahan. Dimana tadi kan fungsinya sebelumnya ini dia akan dikalikan dengan bobot, X1 dikalikan W1, X2 dikalikan W2, X3 dikalikan W3, baru nanti ditambah dengan bias. Itu adalah outputnya nanti. Nah, kemudian yang keempat, ini penting banget karena ini tuh rumus-rumus ya untuk arsitektur perseptron. Dimana di sini ada net input, di sini ada rumusnya, net sama dengan XI kalikan WI plus B. Kemudian fungsi aktivasi, teman-teman bisa lihat di sini semuanya, Fnet sama dengan 1 jika netnya kurang dari sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian step function, Fnet sama dengan 0 jika net kurang dari 0. Ada update bobot, W1 baru sama dengan W1, WI lama. Kemudian juga ada update bias, teman-teman bisa lihat sendiri semuanya. Ada B baru, bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan alpha kalikan T min Y. Kemudian ada error di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian selanjutnya ini ada alur kerja atau proses training perseptron. Ini teman-teman bisa lihat ada 6 alur. Saya rasa tidak perlu dijelaskan kembali atau saya jelaskan saja. Dimana sini ada yang pertama itu ada inisialisasi, bobot dan juga bias. Nah, ini jadi kita menentukan bobot awalnya, WO-nya, W0, learning rate-nya, alpha dan juga threshold-nya. Kemudian yang kedua kita hitung net input-nya, di mana kita kalikan tiap data dengan bobotnya lalu kita jumlahkan. Yang ketiga itu ada fungsi aktivasi, yaitu kita menghitung output Y pakai step function. Kemudian yang keempat itu menghitung error sebagai selisih antara target nilai Y dan Y aksen. Kemudian yang kelima itu ada update bobot dan bias. Nah, itu kalau masih ada error berarti kita memperbarui bobot menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus N dikalikan error dikalikan dengan X. Kemudian yang terakhir itu adalah ulangi atau epoch. Nah, epoch kita ini mengulangi langkah 2-5 hingga tidak ada lagi terjadinya error. Nah, untuk lebih mudah dipahaminya di sini ada contohnya data training dan setup kolom di Excel-nya. Teman-teman bisa lihat, saat ini itu menunjukkan data training yang dipakai ya beserta cara menyusun kolomnya di Excel. Nah, data yang digunakan di sini adalah contohnya itu adalah ngate.
yaitu gerbang logika N. Nah, kolom-kolom ini dirancang supaya tiap langkah itu bisa dilakukan satu persatu secara manual. Di sini ada harta X1, utang X2, ini adalah input ya, input X1, kemudian ini input X2, kemudian ini statusnya. Nah, di dalam perseptron, ini kita gunakan formulanya, harta itu untuk X1, X2 untuk utang, dan Y ini sebagai statusnya. Nah, untuk setupnya sendiri di kolom, setup kolomnya di Excel, teman-teman bisa lihat di sini ada A, sampai B itu input X1, X2, kemudian C-nya adalah target, D hingga E itu adalah bobot W1, W2, F-nya itu adalah bias, G itu net sama dengan sigma X kalikan W plus D, kemudian H-nya itu adalah output, I-nya itu error, kemudian J hingga K itu update W1, W2, kemudian L ini adalah update biasnya. Nah, ini adalah formula yang digunakan di Excel. Teman-teman bisa lihat, net input G2 sama dengan D2 kalikan A2 plus E2 kalikan B2 plus F2. Ini digunakan itu untuk menghitung sigma X1 kalikan W1, XI kalikan WI plus B. Dan ada output Y aksennya H2 sama dengan if G2 lebih besar dari sama dengan 0, 1, 0, maka itu digunakan untuk fungsi step. Nah, jika net lebih besar dari sama dengan 0, maka 1, selainnya itu 0. Begitu juga selanjutnya di sini. Teman-teman bisa lihat formula untuk error 12, I2, adalah selisih target dan outputnya, kemudian update W1 dan J2, ini itu untuk perbarui bobot W1 0.1 untuk learning rate-nya, kemudian ada update W2 untuk perbarui bias-nya di sini, kemudian ada konvergensi. Ini menggunakan N12, maaf, ini menggunakan N I2 dibandingkan dengan I5 sama dengan 0. Nah, ini untuk mengecek apakah semuanya error sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya sini adalah hasil dari proses perhitungan manual kita di Excel tadi, di mana diketahuinya itu W1 atau W awalnya itu adalah min 1,8, kemudian W2 awalnya itu min 2,9. Nah, learning rate-nya itu adalah 0,9 dan threshold-nya itu adalah 0. W baru di sini kita menggunakan formula yang mana ada W baru sama dengan W lama plus n.error.x. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada iterasinya, kemudian X1-nya, X2, kemudian ada V, luaran Y-nya. Kemudian di sini Y, error, W1 baru, W2 baru, delta W1 dan juga delta W2. Di sini kita bisa melihat proses epoch per epochnya, bagaimana bobot berubah setiap kali ada error. Nah, sampai akhirnya nanti dia konvergen. Nah, ini yang terakhir teman-teman bisa lihat. Ini itu hasil akhir dari training perseptron untuk NGET. Di mana di sini ada inputnya. Teman-teman bisa lihat input akhirnya di sini dia itu adalah 0,0, 0,0, dan 0,0. Jadi di sini perseptron itu sudah berhasil mempelajari pola NGET dengan benar. Nah, semua outputnya ini sesuai target, artinya training konvergennya dan tidak ada error lagi. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat langsung di bagian Excel-nya. Nah, di sini ada tadi yang diketahui ya, teman-teman, informasi yang ada itu ada harta untuk X1-nya, utang X2 dan juga status. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada X1, 1,2, 0,8, 1,1, 0,4, 0,5, 0,6. Kemudian utangnya ini ada 0,3, 0,6, 1, 1, 1,5, 0,6. Dan statusnya di sini itu tidak bangkrut, yang kedua tidak bangkrut, yang ketiga juga tidak bangkrut, yang keempat bangkrut, yang kelima bangkrut, dan yang keenam itu tidak bangkrut. Nah, untuk lebih baiknya lagi dalam perseptron, kita ganti tadi formulasinya, harta ini tetap harta, tapi dia masuk ke X1 ya, sama kemudian utangnya X2. Nah, status ini dalam perseptron kita ubah sebagai Y ataupun outputnya. Jadi di sini ada parameternya ya teman-teman, ataupun parameter awalnya di sini. Sebelumnya model ini dirancang untuk memprediksi ya, apakah sebuah perusahaan itu akan bangkrut berdasarkan dua fiturnya tadi, ada X1 juga X2. Nah, logikanya itu teman-teman, harta tinggi plus utang rendah, maka dia itu perusahaannya itu tidak bangkrut. Namun jika hartanya rendah dan utangnya tinggi, maka dia akan bangkrut seperti ini. Dan di sini kita masuk ke parameter awalnya. Sini ada W1 min 1,8. Nah, ini tuh bobot untuk fitur harta. Ini tuh dipilih sembarangan aja sih sebagai titik startnya.
Kemudian ada W2 awalnya, teman-teman bisa lihat, di sini ada 2,9, nah ini tuh bobot untuk fitur utang. Kemudian ada learning rate-nya, atau ini 0,9, inilah seberapa besar perubahan bobot per update-nya. Nilai besar itu sama dengan belajar cepat, tapi rawan tidak stabil. Dan terakhir ini ada threshold, dia bernilai 0,0 atau 0. Nah ini tuh batas keputusan, di mana tadi itu V lebih besar dari sama dengan 0, maka atunya itu akan 1. Nah, teman-teman di sini kita menggunakan formula W baru sama dengan W lama plus threshold, maksudnya plus learning rate dikalikan error dikalikan X. Langsung masuk saja ke contohnya ini. Sini ada iterasi yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Datanya itu 1,2 di kemudian ada X2-nya itu 0,3. Kemudian di sini ada V-nya min 1,29. Nah, jadi di sini caranya itu dihitung 1,8 dikalikan 1,2 plus 2,9, ini 2,9 dikalikan 0,3. Jadi nanti hasilnya itu 1,29. Di aksennya itu dia luarannya ini bernilai 0. Maka di hasilnya itu salah, karena di sini harusnya 1. Jadi, bobot yang diperbarui nanti, sini W1-nya naik jadi min 0,72, dan W2-nya naik jadi 3,17. Kemudian sini contohnya nyata yang keempat. Nah, di sini ada X1-nya sama dengan 0,4, X2-nya itu adalah 1, V-nya itu 2,882. Dari mana dapat ini tadi? Sama seperti tadi ya perhitungannya, tapi di sini tuh dia error, teman-teman. Karena dia di sini menghasilkan 2,882. Harusnya itu dia bernilai 0. Jadi dia error. Kemudian kita data yang kelima, ada 0,5, 1,5, V-nya itu 2,865. Jadi di sini tuh dia tuh Y-nya, luaran Y-nya itu masih 1. Ini masih salah. Dan di W1-nya dia ini nanti menjadi min 1,53. W2-nya itu menjadi 0,92. Nah, selanjutnya yang kedua, iterasi kedua. Ini ada perkembangan. W2-nya itu terus menurun ya, karena utang besarnya itu harus dihukum. Jadi setelah iterasi ini, W2 ini masuk ke negatif min 1,06. Artinya itu utang besar sekarang itu mendorong V ke arah yang negatif. Dan di iterasi ketiga ini teman-teman bisa lihat, ini tuh dia hampir konvergen. Kenapa? Karena dengan W1-nya ini yang 1,26 tadi, min 1,26, dia ini beralih menjadi min 1,06. Jadi sudah benar datanya ya. Yang benar itu data 3, 4, dan 5. Dan setelah di data yang salah itu tadi ini yang 1 dengan 2 ya teman-teman. Kemudian biar dia nggak salah dan dia nggak error, maka dia di koreksi bobotnya berubah menjadi W1-nya itu 0,54, kemudian W2-nya itu 0,25. Dan yang terakhir ini ada iterasi keempat, dimana sini dengan W1 tadi 0,54 ini, kemudian dengan W2 itu 0,25, semua datanya ini akan diprediksi dengan benar. Tidak ada update bobot, dimana jadinya proses training ini selesai. Sehingga ya teman-teman, di sini interpretasi bobot akhirnya itu ada W1 0,54. Nah, ini tuh adalah harta besar berkontribusi positif dan dia ini mendorong prediksinya agar tidak bangkrut. Kemudian di sini ada W2 min 0,25. Nah, ini itu utang besar berkontribusi negatif dan dia ini mendorong prediksi bangkrut. Jadi, prediksi data baru yang kita dapat itu yaitu X1-nya ada 0,7, X2-nya ada 0,6. Nah, untuk menghitung nilai V-nya, kita gunakan 0,54 dikalikan 0,7, kemudian min 0,25 dikalikan 0,6, maka jumlahnya itu 0,378 dikurangi 0,150. Hasilnya itu adalah 0,228. Nah, 0,228 ini dia itu lebih besar atau sama dengan 0. Maka Y keluarannya atau Y aksennya itu sama dengan 1 ataupun tidak bangkrut.
Baik, cukup sekian mungkin video dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.